Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada calon pengantin peserta bimbingan perkawinan yang berbahagia, mari kita ikuti materi menyiapkan generasi berkualitas dan moderasi beragama. Pasangan pengantin yang berbahagia menyiapkan generasi berkualitas. Generasi berkualitas itu maksudnya yang bagaimana? Mari kita simak. Generasi berkualitas, ciri-ciri berkualitas adalah: satu, dilihat dari aspek agama dan moral. Satu, mengenal dan membiasakan nilai-nilai agama Islam yang penting, meliputi mengetahui rukun iman, rukun Islam, dan memandang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Memahami agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu dia bisa mewujudkan sikap tawasud, yaitu sikap moderat, tengah-tengah, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Kemudian mempunyai sifat tawazun, yaitu sikap yang menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Kemudian dia juga memiliki sifat i'tidal, yaitu sikap berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemudian dia juga memiliki sikap tasamuh, yaitu sikap toleran, empati, menghormati, dan menghargai perbedaan. Kemudian generasi kita yang mempunyai sifat amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dia mempunyai kepekaan untuk berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain, serta mampu mencegah perbuatan yang tidak baik. Generasi yang berkualitas, dia memiliki identitas muslim, yaitu ukhuwah Islamiyah, sikap yang sayang terhadap persaudaraan sesama muslim. Dia juga mempunyai sikap atau sifat ukhuwah watoniyah, yaitu sikap sayang atau bersaudara dengan sesama bangsa. Kemudian ukhuwah basyariyah, yaitu sikap sayang atau persaudaraan sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, bangsa, dan perbedaan lainnya. Kemudian generasi ini juga mengenal dan membiasakan karakter Islami, sifat-sifat Nabi seperti fatona, amanah, sidik, tabligh. Ciri-ciri generasi berkualitas selanjutnya yaitu mengenal dan memahami ubudiyah, ibadah, dan pengetahuan tentang Asmaul Husna, doa-doa pendek, kemudian sejarah Islam, kisah-kisah para nabi dan rasul, kemudian kisah para wali, kemudian dia memahami hukum Islam, halal haram, fardu sunnah, kemudian dia juga memahami nilai keluarga, norma-norma masyarakat. Para pasangan calon pengantin yang berbahagia. Kemudian ciri-ciri fisiknya bagaimana? Fisiknya gerak kasar dan halus. Di sini dia aktif. Gerak kasar itu anak-anak yang aktif atau lincah, kemudian memiliki kemampuan gerak atau koordinasi, kelenturan, keseimbangan yang baik. Mampu mengikuti senam sederhana, mampu menggunakan alat tulis untuk menggambar dan meniru bentuk, mampu menggunakan alat makan dengan benar, kemudian mampu mengkontrol gerakan tangan, mengepal, mengelus, menggunting, dan lain sebagainya. Ciri-ciri fisik selanjutnya yaitu sehat.
berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan sesuai dengan standar usia. Kulit dan rambut bersih, mata bersih bersinar, mulutnya tidak berbau, dan jarang sakit. Ini ciri-ciri fisik dari generasi yang sehat berkualitas. Selanjutnya, para calon pengantin yang berbahagia, tentunya kita ingin memiliki anak-anak yang sangat berkualitas. Untuk itu, sebagai orang tua atau calon orang tua, kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ciri-ciri selanjutnya yaitu kognitif. Anak-anak yang kemampuan kognitifnya bagus, yaitu rasa ingin tahunya lebih tinggi atau eksploratif, memiliki kemampuan mental atau kepandaian yang bertambah, kreatif, berpikir logis, memahami konsep ukuran besar kecil, sedikit banyak, tinggi rendah, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ciri-cirinya lagi kemampuan berbahasa. Dia mampu berbahasa, mengatakan sesuatu dengan baik tentang apa yang dia ucapkan, kemudian mampu menyimak perkataan orang lain dan memahami perintah atau instruksi, memahami cerita, memiliki perbendaharaan kata-kata yang cukup banyak, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Minimal untuk anak balita bisa menuliskan namanya sendiri. Ini berarti sudah luar biasa. Kemudian para hadirin, calon pengantin yang berbahagia, anak adalah aset bagi kita, aset di masa kita hidup di dunia maupun aset di masa kita sudah meninggal. Anak-anak yang berkualitas mempunyai ciri-ciri selanjutnya yaitu ciri-ciri sosial emosional, di mana ciri-ciri ini adalah semangat dan ceria, mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi, mengenali perasaan dan belajar mengelola emosinya sendiri. Kemudian mentaati peraturan baik di rumah maupun di sekolah. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial dan budaya. Selanjutnya, ciri-cirinya dia juga mempunyai jiwa seni. Suka bersenandung, bernyanyi, belajar mainkan alat musik sederhana, bermain peran atau drama sederhana, menggambar berbagai bentuk lukisan yang sederhana minimal. Dia mampu menggambarkan pemandangan di sekitar kita. Para pemirsa, calon pengantin yang berbahagia, calon bapak ibu yang dirahmati Allah. Kemudian bagaimana ciri-ciri anak usia dini? Ciri-ciri anak usia dini yang perlu kita kuasai ada ciri-cirinya. Satu, anak usia dini itu unik. Yakni setiap anak adalah berbeda, tidak bisa disamakan. Itu yang harus kita catat. Kita tidak bisa membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak orang lain atau sama-sama anak kita sendiri. Tidak ada satupun individu yang terlahir sama, bahkan kembar identik sekalipun. Ciri fisik mereka berbeda, karakternya juga berbeda. Dan potensi anak juga berbeda-beda. Kemudian ciri anak usia dini yang kedua adalah aktif. Anak usia dini yang sehat akan selalu ceria dan aktif bergerak. Jadi kalau anak-anak kita banyak gerak, kita jangan sekali-kali melarang. Jangan ini, jangan itu, jangan. Nah, tetapi, sini sayang, hati-hati ya, hati-hati ya. Begitu calon bapak dan calon ibu yang berbahagia. Mereka senang berlari-lari, melompat sana, melompat sini, melakukan kegiatan fisik,
Kadang-kadang mereka belum bisa fokus sehingga kadang-kadang juga terjatuh. Tetapi kita sebagai orang tua harus selalu membelai dengan kasih sayang, menyemangati agar dia tidak trauma dengan jatuhnya tadi. Ciri yang ketiga, ciri anak usia dini adalah rasa ingin tahunya yang tinggi. Anak-anak menunjukkan ciri rasa ingin tahu yang tinggi. Ciri ini terutama akan sangat tampak pada anak yang sudah dapat bicara. Mereka saling bertanya banyak hal. Jadi para calon orang tua harus siap-siap mental, khususnya para calon ayah atau calon bapaknya. Jadi kalau anak-anak sudah mulai banyak bicara, pasti ingin tahu. Ini apa, kok begini, kok begitu. Kita harus siap untuk melayani anak kita. Kemudian ciri-ciri anak usia dini yang selanjutnya yaitu imajinasi pikiran. yakni anak-anak penuh dengan daya imajinasi, suka berhayal. Jadi jangan sampai kamu itu halu, jangan, karena dia masih anak usia dini. Udah jangan halu, ini kita nggak punya apa-apa. Misalnya anak kita pengen, Pak, nanti kita ke sana ya, nggak usah, kita nggak punya uang. Jangan sekali-kali menjawab seperti itu. Kita ikuti saja alurnya anak-anak. Begitu sebagai orang tua kita harus sayang. Kemudian peran dan tanggung jawab orang tua. Para calon orang tua yang sangat berbahagia. Satu, perannya bagaimana? Perawatan. Satu, perawatan. Perawatan itu maksudnya apa? Yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan. Kesehatan gizinya, imunisasinya sudah lengkap atau belum. Kemudian pengobatan yang tepat dan cepat. Kemudian peran yang kedua, peran dan tanggung jawab yang kedua adalah pengasuhan. Yaitu memenuhi kebutuhan pangannya, makan dan minuman sehat sesuai dengan kebutuhan anak pada usianya. Memenuhi kebutuhan pakaian yang bersih dan memenuhi tempat tinggalnya. Yang ketiga adalah perlindungan. Sebagai orang tua harus mampu melindungi anak-anaknya, menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat, melindungi anak dari perlakuan kekejaman. Jangan bapak dan ibunya sendiri yang melakukan kekerasan. Justru orang tua adalah yang pertama yang akan melindungi anak-anaknya. Kemudian yang keempat adalah pendidikan. Orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Pendidikan di sini bisa disekolahkan di sekolah formal. Kemudian kita harus memberikan pendidikan kepada mereka melalui keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter positif terhadap anak. Memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya meningkat. Ada 3 tipe pola asuh. Yang pertama, perlu kita hati-hati dan cermati. Pola asuh yang pertama yaitu pola asuh otoriter, di mana sikap orang tua terlalu tegas tanpa menghargai anak. Orang tua cenderung memaksa anak untuk harus ini, harus begini, harus begitu, mengikuti kehendak kita sebagai orang tua. Jangan begini, jangan begitu. Nah, itu masuk dalam kategori orang tua yang otoriter. Kemudian yang kedua adalah permisif. Permisif bagaimana? Sikap orang tua tidak tegas dan cenderung serba membolehkan kemauan anak. Anak minta ini boleh, anak minta es krim boleh, berapa kali pengen apa saja dibolehkan. Orang tua tidak memberi batasan-batasan yang jelas dan tegas tentang aturan dan perilaku. Kemudian yang ketiga pola asuh demokratis.
Bagaimana pola asuh demokratis? Yaitu sikap orang tua yang tegas tetapi tetap menghargai anak. Kalau tadi otoritas tegas tapi tidak menghargai. Tetapi demokratis tegas tetapi menghargai pendapat anak. Bersikap hangat pada anak, mendengarkan dan memahami perasaan anak, namun tetap memiliki batasan peraturan yang jelas. Jadi, kemudian perlu kita ingat ada kesalahan umum dalam pola asuh. Satu, terlalu lunak atau tidak tegas. Seperti tadi pola asuh yang permisif, pola asuh yang kedua. Kemudian ada pola komunikasi dan interaksi negatif. Misalnya terlalu memerintah, meremehkan, menyepelekan, tidak memberi pujian, tidak pernah memberi pujian atas perilaku positif, tidak pernah memberikan reward atau hadiah terhadap kinerja anak-anak atau hasil karya anak, tetapi selalu membanding-bandingkan dengan anak lain, saudara-saudaranya, anak tetangga, anak sahabat. Jadi anak tidak pernah dihargai. Kemudian ada kesalahan lagi, satu, pola kekerasan, suka marah-marah. Jadi tidak bisa mengontrol emosinya, membentak-bentak suara yang keras, itu akan membuyarkan pikiran anak-anak kita. Orang tua suka berteriak-teriak, tidak pernah merendahkan suara, berbicara kasar, menyakiti hati anak, berkata menyakitkan hati, nyelekit terhadap hati anak, mengkritisi perilaku anak terus, menyalahkan terus, mengancam, menakut-nakuti, menjambak, menendang, dan lain-lain. Ini pola asuh yang sangat salah dan tidak dianjurkan. Dan terakhir yaitu kurang peduli dan mengabaikan kebutuhan anak. Jadi orang tua itu terlalu sibuk memikirkan urusannya, bekerja dan bekerja. Yang ibu rumah tangga tidak bekerja di luar juga terlalu fokus dengan pekerjaan ibu rumah tangganya, tidak memiliki perhatian bagaimana anak dalam mengalami kesusahan, anak mengalami ketakutan. Ini tidak ada perhatian yang cukup, sehingga tidak peduli terhadap sekolah anak, pendidikannya, teman-temannya bagaimana, tidak perhatian terhadap aktivitas dan minat anak, bakat anak, kurang memperhatikan kesehatan anak, dan tidak melibatkan anak ketika membuat perencanaan keluarga. Kira-kira itu kesalahan yang sangat fatal dan tidak perlu kita terapkan. Mudah-mudahan kita sebagai calon orang tua pada saatnya nanti bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam, kemudian materi yang saya berikan. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.